qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Sudah siap alat tulisnya? Sudah, silakan dikeluarkan biar dikeluarin. Alat tulisnya buku aja biasanya. Keluarkan. Baik, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Siapa? Dia. Atau siapa ketua kelasnya? Boleh, teman-teman aja. Silakan. Istighfaran Buddha Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Yang tidak hadir siapa hari ini? Siapa? Satu orang, Resioner. Baik, minggu lalu kita belajar apa minggu lalu? Masalah apa? Yang ada tulisan bensin habis, kemudian apa? Kelangkaan. Ada yang masih ingat kelangkaan itu apa? Kelangkaan. Keterbatasan apa? Kondisi di mana terbatasnya? Alat pemuas kebutuhan ya atau barang tadi kata Irwan, kemudian yang dihadapkan dengan kebutuhan manusia yang apa? Yang terbatas ya, kebutuhan manusia katanya. Kebutuhan manusia terbatas atau tidak kembali? Terbatas atau tidak kembali? Ya, jadi kelangkaan itu adalah kondisi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Ya, itu pelajaran kita minggu lalu. Dan hari ini ya kita akan belajar tentang ini apa namanya kebutuhan manusia. Karena memang yang namanya kelangkaan itu erat kaitannya dengan kebutuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan manusia. Orang sukses itu orang yang seperti apa? Orang berusaha. Acung tangan. Orang yang apa? Berusaha. Yang selalu berusaha. Apa lagi? Yang pantang menyerah. Oke. Apa lagi? Pekerja keras, pantang menyerah, tidak putus asa. Ada lagi yang lain? Nah, oke. Tidak pernah mengeluh. Gitu kan ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man zuziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi yang disebut orang sukses adalah orang-orang yang memang masuk apa? Surga. Antum harus ubah mindset antum. Bukan orang yang cerdas, bukan orang yang kaya, tapi orang yang sukses adalah orang-orang yang masuk surga. Gitu kan ya? Ini mindset pertama yang harus antum punya, gitu kan ya? Dan antum lihat sebelah kiri antum. Ini siapa nih? Sebelah kiri ya ini. Siapa? Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni dia orang yang soleh, orang yang mulia, bahkan Rasul memerintahkan sahabat untuk minta doa kepada beliau. Kenapa? Karena dia berbakti pada orang tua. Sebelah kanan, ini adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu siapa? Orang yang apa namanya? Ahli fikih, kemudian dia juga mengerti hukum haram, halal dan sebagainya. Jadi pengetahuannya sangat luar biasa. Jadi yang satu ini adalah orang yang berbakti pada orang tua, yang satu adalah orang yang berilmu pengetahuan, gitu kan ya. Dan antum di sini harus bersyukur sebagai santri, sebagai siswa. Kenapa bersyukur? Antum punya dua kesempatan untuk berbakti pada orang tua dengan cara menuntut ilmu di sini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Harus semangat ya, harus belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh, gitu kan ya. Apalagi Allah mengatakan dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai orang tua antum sedih gara-gara antum tidak semangat belajar di sini. Siap semangat? Siap. Katakan dulu Allah Akbar. Dengan mempelajari materi kebutuhan ini, antum nanti akan jadi lebih tahu, ya, akan lebih tahu bagaimana sih memanage kebutuhan. Ya, jangan sampai berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Apalagi Allah mengatakan innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Dan ini tujuan pelajaran kita hari ini dengan kata-kata saintifik, kemudian model cooperative learning, tipe start dan metode diskusi. Antum akan diharapkan untuk memahami apa sih kebutuhan itu. Ya,
kebutuhan itu pengertiannya apa lebih lengkapnya. Kemudian jenis-jenis kebutuhan itu apa? Kebutuhan Bapak dan kebutuhan Antum kan sama atau beda? Beda. Ini materi yang akan kita pelajari, garis besar materinya, pengertian kebutuhan, jenis kebutuhan, ini dia. Ya. Ada yang tahu ya kebutuhan itu apa? Atau barangkali Antum tahu contoh kebutuhan itu apa? Kebutuhan Antum apa nih? Di sekolah ini barangkali. Atau selama hidup kebutuhan Antum apa? Makanan. Selain makanan apa lagi? Apa? Rumah. Selain rumah? Pakaian. Sandang pangan. Ya dan lain sebagainya. Gitu kan ya. Saya ingin menjelaskan dulu sebuah konsep dari kebutuhan itu sendiri melalui sebuah komik. Ya. Ini komik judulnya adalah Teman yang Baik Adalah Sebuah Kebutuhan. Ini ada sebuah percakapan dari siapa nih? Squidward. Ya. Pusing nih, banyak uang tapi bingung habisinnya. Gitu kan ya. Kemudian siapa ini? Tuan Ray pertama. Jangan khawatir, pandemi mengubah plastik menjadi showroom mobil nih. Waduh, seriusan Sultan. Ya, lalu SpongeBob memberikan sebuah pantun. Ya. Makan sagu menanam benih. Sagu. Ya. Kalau begitu mau ngasih nasihat nih, nah kata si SpongeBob dalam menggunakan uang kita harus mengetahui jenis kebutuhan kita. Kemudian, nah si kebutuhan itu apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita gunakan untuk memenuhi apa untuk kelangsungan hidup kita, untuk kesejahteraan kita. Kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya. Oke. Nah ini. Jenis-jenis kebutuhan nih, boleh sambil dicatat juga boleh. Ya. Ada kebutuhan berdasarkan intensitasnya, yaitu kebutuhan primer. Kemudian perbedaan selera juga. Antum suka mie goreng atau mie ramen? Goreng. Nah, goreng. Ada goreng, ada ramen, ada yang mie soto mana? Mie rendang ada? Aduh, mie rendang ya. Kalau Bapak sukanya mie gratis, ya mie gratis. Ini supaya gampang menghafalnya, Bapak sudah bikinkan jembatan keledai. Waktu sekarang datang Imas naik project. Jadi kebutuhan berdasarkan waktu itu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Bapak akan membentuk Antum menjadi beberapa kelompok, 5 kelompok. Oke, yang merasa kelompok 1 karena Isyam, Haikal, Irwan, Andika, Berlin ini kelompoknya kemarin. Tapi sudah Bapak sesuaikan kembali, barangkali ada yang berbeda, silakan langsung pindah ke kelompoknya. Di bawah, tulisnya di bawah. Apa? Boleh? Silakan. Oke, sudah ya. Selanjutnya Bapak akan bagikan seperti kemarin ya lembar kerja peserta didik. Satu kelompok 1. Silakan dibaca dan dipelajari. Dan satu orang silakan buka ini ya, websitenya nanti download SKPD-nya. Jadi satu orang mengerjakan di kertas, berbagi tugas ya. Satu orang mengerjakan di Abel, yang lainnya membantu. Cara membantunya gimana? Dia membantunya download ini supaya aku bisa baca soalnya juga. Ya. Karena yang lainnya bisa download juga. Atau buka Google, yang lainnya boleh. Buka komiknya yang tadi Bapak jelaskan boleh. Nanti setelah ini Antum akan menyajikan hasil kerja Antum. Barangkali ada kesulitan, silakan tanyakan ke Bapak ya. Kenapa sakit juga? Ini banyak yang sakit pada panas sih. Ini panas 1, 2. Makan nggak tadi ya? Hah? Makan. Silakan kalau ada yang tidak dipahami boleh langsung ditanyakan ke Bapak ya. Tidur baru tanpa ujung sakit, tanpa sakit. Bapak nilainya silakan diatur diskusi secara aktif. Kebutuhan anak SMA dengan anak SD sangatlah berbeda jika dilihat dari jenisnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, faktor yang menjadi penyebab perbedaan kebutuhan masih yaitu perbedaan Pendidikan, benar? Semuanya sama? Tangan buat kita semuanya.
tidak merata. Makanya nanti kalau aku jadi manajer bagi tugas ke bawahan aku harus ini, harus apa namanya, harus merata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaykum ni'amahu dhahiratan wa batinah. An-nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wa la hudan wa la kitabin munir. Ini di surat apa nih? Surat Luqman. Ya Allah telah tunjukkan untuk kita apa yang ada di bumi dan ada di langit untuk salah satunya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita seringkali tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Seperti fenomena saut ayam mobil. Yang paling banyak kalau mau buka puasa ayam mobil. Beli apa aja? Berapa? Apa? Risol. Apa lagi? Gelas. Cireng. Sempol. Nasi kuning, padahal dari dapur sudah disediakan. Ya. Oke, pertanyaannya, itu semua kebutuhannya dia atau bukan? Ya. Hah? Ya, bukan semuanya kebutuhan dia. Kenapa? Karena ketika dia minum, coba minum segelas, kemudian makan beberapa suap, sudah kenyang belum? Makanya Anda harus bisa bedain mana keinginan, mana kebutuhan. Varia, misalkan besok mobilnya ganti warna. Itu kebutuhan keinginan. Karena setiap rasa ingin itu adalah bukan kebutuhan tubuh. Jadi kalau makan ya secukupnya, gitu kan ya. Seperti keluarga ini makan secukupnya. Karena kalau kita senantiasa menuruti keinginan hawa nafsu kita, nantinya gimana? Tuh, gimana? Sedih. Gitu kan ya. Apalagi Allah mengatakan inna nafsa la'amalatun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kita pada keburukan. Semoga Allah merahmati hambanya yang berhenti di saat berkeinginan. Jika karena Allah maka ia laksanakan, dan jika karena selainnya maka ia tinggalkan. Ganti-ganti handphone bukan karena Allah, ganti-ganti mobil bukan karena Allah. Sudah, itu semua dia apa? Ditinggalkan. Jadi antum harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana apa? Keinginan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Boleh Bang, apa Bang? Segala sesuatu ya? Kesejahteraan hidup itu kan ya. Oke, tepuk tangan dulu dari luar. Itu saja, silakan untuk semua agennya dibuka, dikeluarkan. Kita akan melakukan penilaian individu. Ya, ini dia. Silakan yang paling dulu, yang paling mana? Ilmu pengetahuan manusia .id. Kemudian apa? Langsung start aja, kasih nama tapi. Oke, leaderboardnya sudah muncul. Mana nih? Kita lihat leaderboard sementara. Yang sudah selesai baru Irwansyah. Hadiahnya yang jelas bukan umroh. Ini hadiahnya Stoger lah kalau yang ini ya. Stoger sama bubur, enak sekali. Iya. Oh, Rizkia menggeser. Ya. Tapi waktunya lebih cepat dan sayang sekali. Oh, ya. Kalau sudah semua, ya kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Gimana pelajaran kali ini? Susah atau gampang? Sulit atau gimana? Barangkali gampang aja kan terlalu ribut. Ya, tadi memang sudah namanya setiap segala sesuatu ya yang kita rencanakan. Ya. Tadi pada saat kita mengajar ada pelajaran yang unik ya, bahwa setiap segala sesuatu yang kita rencanakan seringkali tidak sesuai dengan apa? Dengan apa? Dengan kenyataan. Ya seperti tadi fokusnya gangguan dan sebagainya. Jadi memang dalam kehidupan apapun hidupnya hidupnya dengan Allah. Ya ada aja hal-hal yang memang terjadi tidak sesuai dengan kehidupan kita. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang tindakan ekonomi. Kalau tidak salah tindakan ekonomi, prinsip ekonomi dan prinsip ekonomi. Silakan nanti dipelajari. Dan untuk penilaian keterampilan, silakan nanti untuk buat mind map tentang konsep seperti yang minggu lalu tentang materi kita hari ini. Kebutuhan itu berdasarkan intensitas ada apa aja? Misalkan seperti ini. Perhatikan. Ya. Kebutuhan, misalkan. Kebutuhan berdasarkan intensitas tadi ada apa aja? Ada apa? Primer, sekunder, tersier. Ya, ini seperti ini meme tugas aku nanti di. Kita sama-sama akhiri saja untuk pembelajaran kali ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita
sama-sama tutup karena doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika.